Selamat pagi, dan saya Rala Amalia akan memaparkan terkait koneksi antar materi dari topik 4. Nah, berikut pendahuluan di mana masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam etnis suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sendiri jadi pedoman dalam mewujudkan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memiliki konsep kekasan kultural Indonesia dan menekankan pentingnya pengolahan potensi peserta didik. Selain itu, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang perlu diteruskan atau diwariskan dalam pembelajaran yang memerdekakan, dan berpusat pada peserta didik, mengikuti perkembangan zaman dan tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, penting untuk masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Nah, berikut tujuan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, memiliki keimanan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis sehingga lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan. Yang keempat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Contohnya, pemilihan ketua OSIS di sekolah yang melibatkan seluruh peserta didik dalam pemilihannya. Lalu yang kelima, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan sosial. Lalu, di topik pertama ini menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana guru sebagai teladan atau ing ngarsa sung tulodo. Lalu yang kedua, membimbing dengan baik, memberikan stimulus-stimulus positif sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik atau ing madya mangun karsa, serta mengamati, mengikuti, mengarahkan, dan mendorong peserta didik dalam mengimplementasikan apa yang telah dipelajari, itu merupakan tuturi handayani. Lalu di topik kedua membahas tentang proses pembelajaran cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh peserta didik dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pada topik 3, membahas tentang identitas manusia Indonesia. Nah, hal ini menjadi sebuah pemahaman yang berkesinambungan dalam proses belajar. Pendidikan di Indonesia pada saat ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, upaya dalam mewujudkan adalah menumbuhkan berkembangnya secara bersamaan antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalartistis, dan kreatif. Berikut keterkaitan antara topik 1 dan topik 4, di mana topik 1 dan topik 4 memiliki keterkaitan yaitu menumbuhkan kesadaran calon guru profesional terkait perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa untuk terciptanya pendidikan yang lebih baik. Nah, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang melahirkan pemikiran-pemikiran dalam pendidikan, di mana pendidikan seharusnya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Setiap peserta didik tentunya berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga sebagai seorang guru harus mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan berbagai metode dan strategi, supaya pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik dan tetap mengutamakan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, keterkaitan antara topik 2 dan topik 3. Pada topik 2 telah mempelajari tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dijelaskan tadi, yang menjadi acuan oleh para guru, pemangku kebijakan, orang tua, dan berjuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Nah, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena hal tersebut merupakan usaha dalam persiapan dan persediaan untuk membekali seseorang dalam segala kepentingan kehidupan bermasyarakat.
maupun berbudaya. Sedangkan pada topik 3 telah mempelajari tentang identitas manusia Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Di tengah keberagaman yang ada, pendidikan diharapkan menjadi tempat untuk pelestarian keberagaman, menentukan nilai-nilai yang menyatukan keberagaman, dan melawan segala hal yang menghancurkan kesatuan. Sehingga keterkaitan dari topik 2 dan topik 3 adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan nilai Pancasila serta mendorong peserta didik tetap bersatu sekalipun banyak perbedaan. Nah, berikut kesimpulan dari topik 1 sampai topik 4, di mana pendidikan yang ada di Indonesia sudah mengalami perubahan, sehingga tugas kita sebagai pendidik di abad 21 adalah melanjutkan perjuangan dalam mendidik peserta didik dengan terus berdampingan dengan teknologi tanpa meninggalkan identitas bangsa Indonesia. Nah, pada saat ini, pendidikan itu dikenal dengan Merdeka Belajar yang dirangkum dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah sudah berpusat dan berpihak pada peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Sehingga peserta didik memiliki kebebasan di dalam membangun pengetahuannya sendiri dan tidak selalu mengikuti keinginan dari gurunya sendiri. Nah, hal ini selaras dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekian pemaparan dari saya terkait keterkaitan dari topik 1 hingga topik 4. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.